Kalau ada approach atau ada perspektif yang bagus buat kamu, nice. Tapi nggak tentu itu yang paling benar. Untuk semua orang, kita harus membedah apa yang sedang terjadi. Dan prosesnya selain meditasi, mungkin meditasi terlalu kuno untuk semua orang, kita rapis ke psikolog. Kebiasaan, pattern yang sudah tertanam dalam diri kita, itu siapa yang buat? Apakah itu orang tua kita? Tidak. Kita. Jadi kita itu yang membuat dunia ini nyata dari habit-habit kita sendiri. Dan lihat aja perspektif orang lain sebenarnya apa. Karena pasti perspektif mereka nggak se-complicated yang apa yang sedang terjadi dalam pikiran kamu. Penting banget sih kalau kita itu, kita masih diri kita sendiri, tapi kita coba melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Jadi intinya menggunakan kacamata, intinya filsafat sebenarnya itu. Oke, baik, langsung saja kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih mendengarkan materi dari kakak. Nah, langsung saja kita sambut materi dari Kak Rang Vinjai. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kak. Makasih Lady. Yes. Halo semuanya. Di sini kita akan bersama-sama mempelajari kacamata Buddha atau perspektifnya Buddha. Mungkin saya cukup bias karena saya juga punya kacamata. Jadi saya juga ingin sang Buddha menggunakan kacamata. Tapi sebenarnya filsafat kalau kita biasanya pelajarinya di kampus atau apa, apalagi filsafat Yunani, filsafat Romawi, filsafat Barat pada umumnya, mungkin kadang boring juga ya, banyak isme-ismenya, banyak ini, banyak itu. Tapi kalau dari perspektif Timur, dari perspektif Tiongkok, perspektif Nusantara, India, filsafat itu sebenarnya adalah viewpoint atau perspektif. Jadi saya selalu ibaratkan filsafat dengan kacamata. Karena kita masih diri kita sendiri, tapi kita bisa gonta-ganti lensanya untuk memandang dunia ini seperti apa. Sebenarnya kalau dipikir-pikirkan, Sang Buddha juga sebenarnya hanya merubah perspektif dunia kita saja. Tidak membawa doktrin atau ajaran yang baru atau apa, tapi hanya ingin mengajak kita untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda saja. Karena beliau sendiri dengan pengalamannya sendiri sudah melihat realitas dengan sudut pandang yang berbeda, beliaulah berbagi kepada kita, meminjam kacamatanya kepada kita. Jadi dalam presentasi yang singkat ini kita akan bersama-sama melihat perspektif-perspektif dari kacamata-kacamata Buddhis yang ada. Bisa ke next slide-nya? Jadi kalau kita pikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat sekarang, banyak banget hal yang sedang masuk di semua indera-indera kita. Kita melihat slide, melihat saya, melihat satu sama lain, kita juga mendengar suara saya, kalian juga sedang dalam proses berpikir. Tapi kadang di slide selanjutnya, kalau kita lihat, kita selalu fokusnya kepada reaksi. Jadi kita selalu tidak memikir apa yang sedang masuk atau input-input informasi yang masuk ke dalam pikiran kita langsung jump ke reaksi kita apa. Oh saya lihat durian saya suka, oh saya lihat coklat saya nggak suka. Tapi kita nggak pikirin proses sebelum kita langsung bereaksi. Jadi Buddhisme sebenarnya melihat models of the mind atau pikirannya itu sebenarnya seperti apa. Yang kita harus lakukan dengan pikiran kita adalah mampu mengubah pengalaman mentah menjadi kenyataan yang meyakinkan. Nah, tapi masalahnya saat kita mendapat informasi dengan pikiran kita sering banget terpengaruh oleh pikiran kita sendiri. Malahan pikiran tuh ibaratnya seperti film ya. Kalau kita nonton film kan kita seharusnya tahu bahwa itu hanya film. Tapi kita kebawa emosi. Nah sebenarnya pikiran juga sama, pikiran tuh bermain saja, dianya mengubah pengalaman-pengalaman ini dan membuat kenyataan yang meyakinkan. Tapi kadang realitas nggak seperti itu. Misalnya nih, saya berpikir kalian bete atau boring, tapi kenyataannya mungkin tidak. Kenyataannya mungkin kalian interested. Tapi saya dengan pikiran saya membuat framing atau langsung judge. Oh kalian tidak tertarik. Kenyataannya tidak seperti itu, iya kan? Jadi sering sekali kita langsung memberikan label kita sendiri kepada situasi, kepada orang, kepada apapun. Pikiran kita itu suka banget membuat kategori-kategori itu. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu.
kita yang membuat realitas itu bagi kita sendiri. Misalnya nih, kita di situasi perang dan kita melihat foto-foto atau video-video dari medan perang yang sedang ada di dunia ini dimanapun. Pasti kalau sekarang ada banyak ya. Tapi kalau Sang Buddha menyatakan, bentar, kita harus mikirin dulu. Kita sebenarnya tidak suffer atau tidak menderita dari realitas, kita menderita dari how the mind thinks atau bagaimana pikiran kita berproses. Karena kita di Surabaya dan kalian ada logatnya yang cukup unik, silakan mungkin bisa dibaca ya, kalau saya pasti salah. Kalau Buddha menyatakan nomor 1 adalah Kon gak nyaman. benar. Nah, kalau nomor 2 Soalnya kon pengen terus. dan yang ketiga dan yang keempat. Sebenarnya ini yang Buddha ajarkan kalau kita melihat ke sutanya ya, dan kalau kita melihat ke sejarahnya agama Buddha, ini adalah 4 kebenaran mulia. Sebenarnya sesimpel itu. Cuman kadang kalau kita mikir, oh ini kuno atau oh ini dari kitab suci, ini pasti kompleks, ini pasti rumit. Tapi ya santai aja, memang sebenarnya nggak sekomplikated itu dan memang bertahap-tahap. Lalu kita juga harus berpikir, kita itu siapa? Kita itu sebenarnya pikiran kita, atau kita sebenarnya perasaan, atau bentuk, atau apa, kita juga ada banyak banget hal yang membuat diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita sekarang sedang emosinya kurang enak, apakah itu diri kita? Atau itu hanya temporer saja? Atau misalnya kalau tipe orang kita seperti apa? Apakah kita berubah waktu pas kita kecil? Apakah kita berubah pas kita remaja? Pastinya iya kan? Tubuh kita juga berubah, wujudnya juga berubah, namanya dan gelarnya juga berubah. Jadi salah satu inti dari yang diajarkan adalah oleh Sang Buddha adalah bahwa kita sebenarnya selalu berubah. Tapi di tengah-tengah ini ada yang namanya kesadaran. Kesadaran atau batin atau awareness biasanya kita melihatnya sebagai satu hal. Karena biasanya kita pikir kesadaran adalah pikiran kita atau hati kita. Tapi kenyataannya kesadaran itu sebenarnya banyak hal yang berjalan sekaligus. Kesadaran juga sebenarnya ada banyak step-stepnya. Misalnya ada mata yang melihat, ada ingatan, ada objeknya, misalnya si meong di sini. Lalu ada mimpi dan seterusnya. Ada banyak banget hal yang secara bersamaan membentuk kesadaran kita. Jadi kesadaran itu bukan hanya mind atau hanya heart, tapi kesadaran itu sebenarnya proses juga tersendiri. Jadi intinya adalah bahwa tidak ada diri atau tanpa diri. Bahwa semuanya sebenarnya hanya proses yang berlangsung. Diri kita, pikiran kita, perasaan kita, baik juga awareness kita atau kesadaran kita juga selalu berubah. And that's okay, itu normal. Kadang kita juga punya identity crisis, kita sebenarnya apa, ya at least aku sering identity crisis, aku sebenarnya ngajar apa atau orang apa, tapi kenyataannya itu juga akan berubah. Dan itu memang gak apa-apa kalau berubah. Kadang kita berpikir, oke, kalau kita mau berubah-berubah terus mungkin layaknya anak kuliah. Tapi saya udah umur 30, udah umur 40 atau udah apa, seharusnya umur 25 saya udah fix. Tapi kenyataannya kehidupan tidak seperti itu. Jadi situasi dunia berubah dan situasi diri kita sendiri juga selalu berubah, and that is normal. Itu hal yang kita harus menerima. Lalu proses pikiran kita juga selalu seperti film, bermain seperti rantai. Kita itu misalnya melihat ada anak yang cengeng. Nah, kita reaksinya seperti apa? Apakah kita akan langsung netral dan melihatnya secara netral, atau kita juga akan ikut sebel karena ada yang nyebelin di situ? Sebenarnya proses pikiran kita itu berjalan step by step. Cuman seperti yang kita tadi lihat di awal, kita biasanya fokus hanya kepada reaksi kita saja. Oh, ada anak cengeng, saya marah. Saya bayar mahal-mahal ke restoran ini,
Ada nih bayi yang duduk sebelah aku, atau ini aku mau flight 11 jam, tapi ada anak di sebelah aku. Kita langsung nyesel, kita langsung menyesal. Kita langsung jump ke reaksinya. Kita tidak berpikir terlebih dahulu prosesnya seperti apa. Kenyataannya, frame by frame seperti film, ada jejak-jejak pikiran kita yang mengarah kepada reaksi kita pada akhirnya. Ini namanya kemunculan bergantungan atau chain of reaction. Jadi ada satu hal yang terjadi yang memicu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Proses pikiran kita itu jalan segitu cepat, kadang kita tidak melihat bahwa batin kita, pikiran kita sebenarnya berproses. Kita maunya buru-buru, kita langsung jump ke conclusion atau jump ke akhir, tapi kenyataannya kita harus think before you act. Kadang sayangnya kita di dunia di mana kita harus cepat. Tanggapan kita harus cepat. Kita harus respons ke dunia secepat-cepatnya. Seperti sedang berkompetisi. Tapi intinya dari ajaran ini, dari ajaran Buddha, ajaran mindfulness adalah kita harus berpikir dulu sebelum kita reaksi. Sebelum kita bertindak, kita hendaknya berpikir dulu, kenapa saya marah? Bukannya haknya aku dan haknya penumpang di sebelahku yang berbawa bayi, kita sama-sama bayar, kenapa aku harus sebel? Ada anak di dalam pesawat ini, ya toh dia juga bisa berjalan, bisa keluar negeri juga, punya paspor, saya juga, kita masing-masing bayar tiket pesawatnya. Atau kita di restoran, mereka juga makan, aku juga mau makan, mereka juga punya duit, aku juga mau punya duit, kita mau makan bersama-sama di restoran, kenapa harus marah? Hal seperti itu, karena kadang kita itu cuma terbawa habit kita saja. Apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, itu yang langsung kita skip, langsung ke reaksi itu. Tapi kenyataannya kita sebaiknya berpikir sebelum kita bertindak. Jadi ini 3 hal inti dari ajaran Sang Buddha. Sebenarnya Buddha tidak mengajarkan banyak hal loh, sebenarnya tidak. Kalau kita sekarang mikirkan, oh tradisi Buddha, agama Buddha itu seperti ini, sudah lebih dari 2500 tahun dan seterusnya. Tapi kenyataannya yang diajarkan intinya adalah ini. Yang pertama itu adalah 4 kebenaran mulia. Penderitaan dibentuk oleh keinginan dan berakhir ketika keinginan berhenti melalui pemahaman dan latihan. Sebenarnya sesimpel itu kalau kita pikirkan ya. Dan yang kedua, tanpa diri. Kamu, apa yang kamu rasakan dan siapa kamu akan selalu berubah. Ini salah satu realitas yang mungkin sulit untuk kita menerima, tapi itu adalah realitas juga. Dan yang ketiga, tanggapanmu terhadap pengalamanlah yang membentuk segalanya. Yang ketiga ini lumayan unik dan berbeda ya. Apa maksudnya? Pikiran kita dan tangkapan dari pikiran kita yang membentuk realitas. Apakah itu berarti bahwa kamu, Tuhan, kamu yang membentuk realitas? Mari kita lihat di slide berikutnya. Sang Buddha dan mindfulness dan teknik psikologis selalu melihat feeling, perasaan, dengan reaksi. Di antara feeling dan reaksi ini ada 2 step atau 2 langkah yang penting. Yang kita sekarang sebut di dunia modern ini mindfulness. Adalah perhatikan dan putuskan. Kita merasakan sesuatu, perhatikan. Kita ingin bereaksi, sebelum kita bereaksi kita hendaknya putuskan rantai dari semua pikiran-pikiran kita dulu. Jedah ini yang menjadi sangat penting. Ini semuanya terjadi dalam pikiran kita. Tapi kita biasanya tidak aware. Kita biasanya tidak sadar karena ia terjadi sangat cepat. Ia terjadi sangat cepat dalam pikiran kita. Dan kita tidak menyadarinya sesungguhnya. Dan ia juga sangat cepat durasinya, jadi kita kadang kurang memperhatikannya. Tapi kalau kita melihat filsafat Buddhis, mereka kebanyakannya fokus hanya ke jedah ini saja. Antara persepsi dan antara perasaan, feeling, dengan reaction atau reaksi. Apa proses yang terjadi dalam batin, dalam berapa detik ini di antara feeling dan reaction. Dan sekarang kita akan melihat beberapa teori-teorinya berawal dengan salah satu teori yang paling awal dari Abhidhamma.
Kalau menurut Abhidhamma dan pemikir-pemikiran seperti Buddha Ghosha dan teks-teks Tipitaka dan seterusnya, mereka menyatakan bahwa realitas itu adalah Dhamma atau Dharma. Jadi realitas itu terbentuk dari hal-hal yang kecil. Hal yang kecil ini adalah komponen atau komposisi-komposisi dari realitas kita ini. Kalau kita bisa menyadari dengan baik, masing-masing komposisi dari realitas ini, kita bisa lebih memahami dunia terbentuknya dari pikiran kita seperti apa. Misalnya, ke belakang, ya, misalnya di sini kita melihat notif dari HP, mungkin dari mantan atau dari apa, dan kita langsung lari. Tapi kenyataannya, saat kita sedang memproses ini, jadi ini kan triggernya adalah kita mendapat notifikasi, lalu respons kita adalah untuk lari. Tapi dalam pikiran kita sebenarnya ada banyak hal yang terjadi di saat yang sama. Misalnya, kalau kita lihat di slide berikutnya, ada steps. Kita melihat dengan indera kita, lalu setelah itu kita langsung merasa tidak enak. Dari sana kita langsung membuat asumsi, di sana kita langsung berpikir dan memutar ulang apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita. Baru kita takut, kita ada anxiety, dan kita ada proses-proses lainnya. Jadi itu sebenarnya adalah step-step dari pikiran kita sendiri. Ki dari Abhidhamma adalah saat kita sedang menanggapi dunia, kita sebaiknya berhati-hati. Kita melihat semuanya step by step. Jangan cepat-cepat. Kalau kita lihat di dalam Abhidhamma sendiri, mereka itu mengidentifikasi setiap perasaan. Jadi setiap perasaan itu diberikan label. Misalnya ada unpleasant feeling, ada initial thought, rekognisi, dan seterusnya. Jadi masing-masing dhamma atau masing-masing realitas, masing-masing pikiran ini, dibuatlah ID-nya atau dibuatlah kategori-kategorinya. Jadi setiap tahap dari pikiran kita diidentifikasi dengan baik. Itu prosesnya di Abhidhamma. Sebenarnya kenyataannya kalau di Abhidhamma sendiri memang mereka lebih teliti. Ada sekitar 89 proses-proses pikiran yang nanti dibagi-bagi lagi. Tapi sayangnya aku seorang filsuf dan saya nggak bisa matematika. Jadi kita akan skip menghitung masing-masing proses pemikirannya yang ada. Dan kita akan lebih fokus ke garis besarnya. Garis besarnya, apapun yang terjadi di dunia, apapun yang terjadi di pikiran kita, ada masing-masing label, ada masing-masing dhamma yang berjalan. Setiap dhamma-dhamma ini, itu ada prosesnya sendiri. Ada labelnya, ada hakikatnya. Jadi misalnya dhamma-dhamma atau realitas ini diberikan apa yang disebut swabhawa, atau hakikat inti, diberikan label. Istilahnya mereka seperti teks. Teks dalam pikiran kita. Ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa lain-lainnya. Masing-masing dibuat label, masing-masing dibuat perumpamaan dan kategori. Nah, ini yang berjalan dalam pikiran kita, dan ini masing-masing dhamma yang memiliki swadharma atau yang memiliki swabhawa, yang memiliki kategorinya, yang berjalan dalam pikiran kita ini. Jadi pikiran kita terbentuk dari banyak hal, masing-masing memiliki label, masing-masing memiliki nama, masing-masing memiliki kecenderungan dan karakteristiknya. Prosesnya gimana untuk menyadarinya? Kita butuh meditasi. Karena saat kita meditasi, kita dapat melihat rantai yang sedang terjadi. Dari satu dhamma ke dhamma lainnya, dari satu pikiran ke pikiran lainnya, kita melihatnya bergerak. Jadi ini proses pertama dari si Abhidhamma. Tapi ada juga perspektif yang berbeda. Kalau kita lihat perspektifnya dari Nagarjuna dan dari perspektifnya dari tradisi namanya Madhyamaka, mereka melihat bahwa satu dharma itu terbentuk dari banyak kategori-kategori juga. Jadi kita itu mungkin berpikir, oke, emosi saya adalah kebahagiaan. Tapi kenyataannya kebahagiaan terbentuk dari banyak hal. Kebahagiaannya dari mana? Dari mata, dari hidung, dari telinga. Kebahagiaannya dari mana? Dari teman saya, atau dari keluarga saya.
Jadi kebahagiaan atau setiap emosi itu juga memiliki rantaian dan banyak urutan-urutan yang berbeda. Oleh karena itu, dharma, masing-masing pikiran tidak memiliki swabawa, tidak memiliki inti. Semua yang terjadi dalam pikiran kita itu hanya banyak proses yang terjadi saja. Kita yang memberikannya label. Mungkin ini sangat complicated dan sangat kompleks dan memang kenyataannya seperti itu, karena itu saya berikan contoh yang lain. Dari contoh kosong kita dapat melihat misalnya ada orang yang sedang berlari. Proses yang sedang terjadi dalam pikirannya, proses yang sedang terjadi dalam tubuhnya itu sebenarnya banyak dan kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu ia dikatakan kosong. Kenapa? Karena nggak ada yang berdiri sendiri. Saat kita reaksi, misalnya saat kita marah atau saat kita berbahagia, sebenarnya kita tidak berbahagia dari satu hal, atau kita tidak marah dari satu hal. Ada banyak proses yang terjadi dalam pikiran kita, ada banyak proses yang terjadi dalam realita kita yang membuat kita berpikir demikian. Intinya, realitas itu sebenarnya nggak sesimpel itu. Realitas terbuat dari banyak hal, tapi kita yang membuatnya bentuk, kita yang memberikannya label. Oh, saya marah, tapi marah itu apa? Apakah marah kesel? Apakah marah nyebel? Apakah marah itu kamu capek? Apakah marah karena kamu sakit? Dan seterusnya. Jadi kita terlalu cepat memberikan label kepada sesuatu yang sederhana. Misalnya, ada nasi, ada bumbu kacang, sama ada sayur-sayuran. Langsung kita bilang, oh itu nasi pecel. Kenyataannya itu bukan nasi pecel, itu nasi, sayuran, bumbu kacang. Kalau nasinya dikeluarin, jadilah gado-gado. Ditambahin apa, jadilah ketoprak, dan seterusnya. Pikiran kita yang sering langsung memberikan label. Kenyataannya semuanya tidak semuanya itu terpisah. Misalnya, kita melihat contoh, ini namanya sunyata atau kekosongan, tapi mari kita melihat contohnya dengan layar ini sendiri. Layar ini sebenarnya terbentuk dari banyak LED atau banyak lampu-lampu yang kecil. Kita bisa lihat di slide berikutnya, layar ini tidak sesimpel itu. Layar ini terbuat dari banyak lampu-lampu yang kecil. Tapi kita dapat masih melihat sesuatu di layarnya. Walaupun layarnya terbentuk dari banyak hal-hal yang kecil, banyak lampu-lampu yang kecil, kita masih dapat melihat sesuatu di layar ini. Misalnya kalau kita lihat di kata ini yang ada di teks. Sebenarnya ini terbuat dari banyak piksel-piksel yang kecil. Tapi kita yang melihatnya sebagai ini. Jadi pikiran kita yang membentuk realitas. Realitas itu ibaratnya seperti layar, banyak piksel-pikselnya yang kecil. Tapi kita yang langsung lihat, oh di TV ini, di layar ini saya melihat seorang pria, atau saya melihat kata layar, dan seterusnya. Jadi intinya dari sunyata atau dari kekosongan adalah, dunia ini terbentuk dari banyak hal. Tapi kamu yang membuatnya sesuatu. Ini sebenarnya udah masuk ke ranah neuropsychology atau ke ranah-ranah medis lainnya. Oleh karena itu supaya lebih kebayang otak kita sebenarnya berfungsi seperti apa, panitia sudah siapkan eksperimen untuk melihat pikiran kalian, otak kalian membentuk something dari nothing apa tidak. Silakan saya serahkan ke panitia. Oke, jadi di sini kita akan main game singkat aja teman-teman. Peraturannya mudah, teman-teman cukup angkat tangan, lalu sebutkan jawabannya apa dan alasannya apa. Dan nanti yang jawabannya benar akan mendapatkan hadiah dari panitia. Nah ini kita nggak ada sesi uji coba ya teman-teman, jadi kita langsung aja. Pertanyaan pertama, oke, apakah garis atas lebih panjang dari garis bawah? Angkat tangan. Sama. Nah, alasannya? Karena itu garisnya beda tipis saja sih. Terus
dilihat dari sini secara estimasi sama. Oke. Tergantung persepsi. Kalau ini kalau dilihat dari garis ini sama. Tapi kalau ini dilihat sebagai 3 dimensi, ini jadinya yang karena ini kalau ini kan arahnya kan ke sini. Kalau ini begini kan ini jadi lebih panjang. Oke, jadi jawabannya? Jawabannya tergantung persepsi. Jadi kalau persepsinya 2 dimensi ini sama. Tapi kalau ini kan kalau dari persepsi 3 dimensi itu kan sama. Tapi Kalau 2 dimensi diginikan. beda. Yang atas lebih panjang. Oh, kalau diginikan beda, kalau diginikan sama intinya gitu. Oke, boleh diputar jawabannya? The upper line looks longer because we interpret the upper part as receding into the distance. This is caused by the same mechanism that makes us perceive 2D images as 3D ones. Oke, jadi jawabannya adalah sama. Jawabannya adalah sama. Tadi yang benar kakaknya boleh diberikan. Oke, tenang Kak, masih ada pertanyaan selanjutnya. Next. Lingkaran orange manakah yang lebih besar? Sama ini. Boleh dibantu alasannya? Karena dikelilingi, kalau yang ukurannya sama, kalau yang dikelilingi lebih kecil jadi kelihatan besar, dikelilingi yang lebih besar jadi kelihatan kecil. Oke, kita lihat jawabannya panitia. Oke, beri tepuk tangan untuk kakaknya. Oke, silakan panitia, boleh diberikan hadiah. Next, pertanyaan selanjutnya. Oke, garis-garis ini lurus loh, percaya nggak? Angkat tangan dulu dong, siapa yang mau jawab? Percaya dan kenapa? Oke, silakan. Oh, lihat dari itu, garis LED-nya. Oke. Iya, kelihatan lurus. Oke, ada alasan yang lebih tepat lagi? Siapa mau memberi alasan? Boleh angkat tangan? Kenapa kok kalian tadi kayaknya pada pede banget dipercaya? Gitu. Ada yang mau memberikan alasan? Oke, silakan. Ya aku percaya ini lurus soalnya dari tadi dibohongin terus, jadi percaya aja ini lurus. Oke, silakan diberikan jawabannya. Oke, jadi beneran lurus ya, boleh diberikan hadiahnya untuk kakak yang berkacamata. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Apa warna dari kota A dan kota B? Ayo, ada yang mau menjawab? Dari tadi yang bangku depan terus loh ini yang aktif. Yuk, yang bangku belakang-belakang boleh dibantu jawab. Ayo, 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 ayo. Dari materi tadi, ayo, ayo, ayo. Kayaknya masih pada berdiskusi ya ini. Boleh langsung aja angkat tangannya teman-teman. Pede lah ya jawabannya. Ada yang mau angkat tangan kayaknya di belakang mau angkat tangan ragu-ragu. Kakaknya yang baju ungu. Mungkin boleh dibantu jawab. Dibantu berikan mic. Sepenglihatan saya, sepertinya yang A berwarna abu-abu tua, B abu-abu muda. Oke, kenapa tuh? Karena mata saya melihat seperti itu. Oke, oke, ada yang mau memberikan jawaban lain? Kayaknya yang kakaknya yang baju hijau di depan sedang berdiskusi terus dari tadi, mungkin boleh dibantu? Boleh dijawab?
Ini kan papan catur ya, jadi ya otomatis itu hitam sama putih. Yang A itu hitam, yang B itu putih. Kalau abu-abu ya A abu-abu gelap, yang B itu abu-abu terang. Pokoknya gelap, yang A itu gelap, yang B itu terang lah gitu pokoknya. Oke, boleh dibantu jawabannya? Oke, berarti masih kurang tepat ya. Belum ada yang tepat kali ini karena jawabannya sebenarnya itu warnanya sama. Oke, next pertanyaan terakhir ya, betul ya? Oke, ada berapa segitiga dalam gambar tersebut? Ayo berpikir, ayo berhitung. Tambah lama pertanyaannya ini tambah sulit ya. Ayo, ada berapa? Ada yang punya jawabannya? Boleh angkat tangan. Oke, kalau gitu aku yang bantu jawab deh. Ini nampaknya seperti kosong dalam bentuk dalam kosong karena kenyataannya tidak ada segitiga sama sekali. Iya. Jadi itu yang saya maksud bahwa pikiran kita yang sering banget mengubah realitas. Kita sering banget langsung menyatakan itu saya tidak suka, ini saya suka, itu segitiga, tapi kenyataannya it's all in your mind. Realitas sebenarnya, mohon maaf ya, nggak peduli sama kamu. Kamu yang sering memberikannya emosi, memberikannya label. Ini maksudnya dari filsafat Madhyamaka bahwa semuanya adalah syunyata, semuanya adalah kosong. Bukan kosong berarti tidak ada. Apakah itu tadi apa namanya segitiganya ada? Ada, tapi terbuat dari apa? Dari layarnya, dari bulatnya, dari garisnya. Jadi tidak berarti kosong itu tidak ada, kosong itu berarti sebenarnya gak ada hakikatnya, gak ada segitiga itu. Karena segitiga sebenarnya butuh apa? Benar, tapi siapa yang membuat garis itu? Pikiran sendiri. Benar, itu yang dimaksud dengan realitas sebenarnya kosong. Karena realitas sebenarnya netral, kita sendiri yang memberikannya label. Kita sendiri dengan otak kita, dengan indria-indria kita, dengan kesadaran dan batin kita yang bertahap-tahap membentuk realitas. Nah, tapi mari kita kembali ke slide-nya, mari kita kembali ke India kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Ini inti dari kemunculan bergantungan. Segitiganya tidak ada, rasa marahmu tidak ada, bahkan mohon maaf, saya nggak ada, kamu nggak ada, kita semuanya tidak ada. Kita semuanya hanya proses yang tersusun oleh banyak hal yang muncul dan saling bergantungan. Kalau diri aku sendiri tidak ada, diri kamu sendiri tidak ada, mohon maaf pacar kamu juga tidak ada, mantan kamu tidak ada, apa itu cinta kamu? Apa itu marah kamu? Apa itu sedih kamu? Semuanya kosong. Tapi berbentuk. Kosong yang berupa cinta. Kosong yang berupa sahabat. Kosong yang berupa mantan. Kosong yang berupa teman dan seterusnya. Lalu kenapa kita memiliki kecenderungan untuk membentuk dunia seperti ini? Sebelum kita melihat realitas, kita harusnya melihat realitas lapis demi lapis. Jadi inti dari ajaran Madhyamaka itu bisa dikatakan dengan gate para sanggate bodhiswaha, yang berarti kita harus melampaui. Layer yang pertama itu kita melihatnya apa? Oke, itu adalah sahabat saya. Layer kedua, sahabat saya itu terbentuk dari perasaan-perasaan, dari momen-momen, dari kenyataan-kenyataan, dari memori, ingatan-ingatan yang kita membuat. Level ketiga, sahabat saya itu sebenarnya hanya sesuatu yang ada, yang muncul karena ada orang tuanya, karena saya bertemu di sekolah dan seterusnya. Tapi kenyataannya sahabat kita, realitas kita itu semuanya juga banyak hal yang kita bentuk sendiri.
Ini intinya untuk menjadi orang yang body, yang terbangun, yang tercerahkan. Jadi kita melihat realitas dengan lapisan-lapisannya. Kita harus membuka lapisan-lapisannya tahap bertahap. Mari kita lihat pertanyaan ini yang sangat-sangat valid. Kalau semuanya itu terbentuk dari nothing, dari kosong, dari syunyata, karena why is everything so damn real? Kenapa semuanya sangat nyata? Kenapa tubuh ini nyata? Kenapa teman-teman kamu nyata? Kenapa perasaan kamu nyata dan ada? Mari kita lihat perspektif dari pemikir Buddhis kita yang ketiga. Yaitu dari seorang yang bernama Asanga dari filsafat Yogacara. Yang melihat bahwa sebenarnya pikiran kita selalu berproses. Tubuh kita mungkin berubah, situasi kita mungkin berubah, tapi pikiran itu sebenarnya ada hubungannya dari masa lalu ke masa depan. Kita sendiri melalui apa yang kita lakukan, melalui kebiasaan-kebiasaan kita, membuat prediksi. Misalnya kalau kita orang yang sering jatuh cinta, kita melihat relationship yang baru, kita sendiri yang langsung melihat, oh patternnya aku biasanya jatuh cinta sama dia, abis itu kita putus dalam 1 minggu. Itu pattern kamu sendiri, yang kamu membuat dan membentuk di dunia nyata. Alias pikiran kamu, kebiasaan kamu yang membentuk realitas. Misalnya, kamu lebih suka Pepsi. Saat kamu minum Coca-Cola, kamu nggak bilangnya, oh ini jelek, aku lebih suka Pepsi, karena kalau Pepsi gini-gini. Kenyataannya apa? Mereka sama. Atau mereka sebenarnya keduanya tidak enak. Tapi kamu sendiri, dari habit kamu yang membentuk dunia itu. Yang membentuk kenyataan itu. Jadi bias. Bias kamu yang membentuk realitasnya. Ini seperti kita menanam biji-biji dalam pikiran kita. Atau karma, atau kata lainnya adalah karma. Pikiran-pikiran kita, ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan kita itu ibaratnya seperti benih-benih yang kita nanam, lalu kita yang melihat hasilnya sendiri. Dalam pikiran saya menyatakan, oh kalau saya makan rawon di jalan ini pasti enak. Kalau saya makan rawon di jalan itu pasti tidak enak. Pas kita coba, benar ini enak, itu nggak enak. Kenyataannya, kamu yang membuat realitas itu. Oh kalau saya itu hidup di luar negeri, susah ya jadi WNI, kalau saya hidup di luar negeri pasti enak. Sedangkan orang bule, kalau saya hidup di Bali atau saya hidup di Indonesia pasti enak. Karena kita dengan pikiran kita sendiri yang menanam habit-habit itu, yang menanam pikiran dan benih-benih itu sendiri. Ini namanya adalah alaya vigyana atau gudang kesadaran. Yang kita nanam tersimpan dalam gudang ini, yang nanti buah-buahnya dan hasil-hasilnya juga berhasil dan bertumbuh dan berbuah di gudang yang sama ini. Jadi kita itu yang membuat dunia ini nyata dari habit-habit kita sendiri. Jadi realitas itu memiliki 3 hal yang secara berlangsungan hadir. Layer yang pertama adalah data dari indria-indria kita. Misalnya kita merasakan rawonnya sedap karena kita tahu nama rawonnya dari jalan mana, dari mas siapa. Sedangkan yang kedua, kita langsung memberikan interpretasi, oh rawon ini enak. Karena kenyataannya rawon ini dari jalan ini, dari abang ini, dan saya udah coba rawon ini waktu pas aku kecil, menurut memori saya dan ingatan saya rawon ini enak, tapi kenyataannya semuanya hanya berjalan tanpa ada hubungannya dengan kamu. Rawonnya terbuat dari air, dari daging, dari rempah-rempah, dari nasi, gak ada rasa enak, gak ada rasa hambar, gak ada rasa apapun. Memorinya kamu buat, nama rawon kamu yang membuat, perasaan bahwa rawon ini enak kamu yang membuat. Realitasnya itu hanya makanan yang dimasak. Kamu sendiri yang menyebutnya dengan nama, kamu sendiri yang memberikannya makna. Kenapa?
Karena kamu yang membuatnya. Habit kamu sendiri, kebiasaan perilaku kamu sendiri. Jadi memori kita, apapun yang kita ingat, apapun yang kita sudah kebiasaan-kebiasaan, pattern yang sudah tertanam dalam diri kita, itu siapa yang buat? Apakah itu orang tua kita? Tidak. Kita yang mengalami apa yang terjadi saat kita kecil. Saat kita melihat TV, saat melihat film horor misalnya, kita melihat ada kuntilanak yang tiba-tiba nyebrang jalan, malam-malam kita di jalan, kita melihat ada tisu, itu kuntilanak, tapi itu bukan kuntilanak, itu hanya tisu. Pikiran kamu, karena kamu sudah menanam biji-biji kuntilanak itu dalam pikiran kamu, berbuah. Ya, begitulah, ini sebenarnya ajaran Buddha. Lebih ke pikiran dan bagaimana pikiran membentuk realitas. Oleh karena itu, menurut sekolah Yogacara, kita harus melatih diri dengan ritual-ritual, dengan kegiatan-kegiatan yang bagus, supaya biji-biji yang tertanam itu baik. Jadi kita membuat kebiasaan-kebiasaan yang baru untuk mengubah pattern, mengubah habit kita. Kalau kita sudah menanam hal-hal yang baru dalam pikiran kita, efeknya kita akan membakar persepsi kita yang tidak benar. Kenapa? Karena sekarang kita dapat melihatnya dengan kesempurnaan, kita dapat melihatnya dengan pengetahuan yang benar. Misalnya, kita dulu suka marah, tapi sekarang kita melatih bahwa kalau kita marah, dampaknya tidak baik. Oleh karena itu, next time pas kita marah, kita membakar amarah itu. Nah, ketiga perspektif ini, Abhidhamma nantinya membentuk praktek dari sekte yang kita sekarang menyebut atau aliran mazhab yang kita sekarang menyebut Theravada. Dari Madhyamaka muncullah apa yang sekarang kita sebut sebagai Mahayana, dan dari Yogacara ini kita sekarang membentuk ritual-ritual yang sekarang kita menyebut sebagai Tantrayana atau Vajrayana. Jadi mereka semuanya hanya teknik-teknik penafsiran ajaran Sang Buddha yang sama terhadap apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita. Sang Buddha sendiri memberikan tekniknya, yaitu dari 4 kebenaran. Yang keempat adalah santai aja kan? Santai ajanya bagaimana? Seperti ini. Ada pandangan yang benar, pikiran, niat yang benar, ucapan yang benar, perbuatan, mata pencarian, usaha, perhatian, konsentrasi yang benar. Tapi kalau kita melihat perspektif-perspektif yang tadi, itu sebenarnya membantu. Madhyamaka itu membuat kita melihat dunia dengan pandangan yang benar, bahwa semuanya sebenarnya kosong. Kita sebenarnya yang memberikannya label, kita sebenarnya yang memberikannya realitas. Pandangan benar kita dilatih. Dari Yogacara kita itu mulai menanam biji-biji yang baik supaya pikiran dan niat kita benar. Karena perilaku kita benar, kegiatan-kegiatan kita benar, pikiran dan niat kita juga terbentuk dengan baik. Ucapan yang benar kita harus latih dengan pola kebiasaan kita. Jadi ya ada praktis yang kita harus selalu latih. Sama dengan perbuatannya benar, stabil. Kita harus selalu melatih lagi dan lagi dan lagi. Sedangkan mata pencaharian yang benar itu kita harus make sure bahwa lingkungan kita juga kondusif terhadap apa yang kita ingin lakukan. Kalau kita ingin meditasi tapi tempatnya di mall mungkin sulit. Nah, usaha yang benar kita melihatnya dari teknik Theravada, dari teknik meditasi. Kita berusaha untuk melihat dhamma-dhamma yang bergerak, rantai-rantai pikiran yang menyusun pikiran kita. Jadi kita melihat chain reaction tersebut dan kita melihatnya tahap demi tahap. Perhatian yang benar adalah untuk mengamati bagian-bagian tersebut. Bukan kesatuan, bukan keseluruhan, tapi apa yang membentuk itu. Apa poin-poin yang membentuk realitas kita. Dan konsentrasi yang benar adalah untuk kita melihat ulang persepsi kita terhadap dunia ini. Tapi kenyataannya ini bukan langkah demi langkah. Ini berputar. Ini adalah proses. Jadi dengan kita mempraktekkan hal-hal seperti ini, kita itu juga akan melatih pikiran kita akan melatih persepsi kita pada umumnya. Jadi tidak langsung sempurna dan tidak juga harus ikutin step A, B, C, tidak. Tapi kita harus mulai dari manapun dan perlahan-lahan kita akan mencapai kesempurnaan karena ia adalah praktis yang harus selalu dilatih. Tapi intinya sama, untuk mengubah persepsi kita terhadap dunia ini. Jadi pelajaran yang pertama yang kita pelajari adalah, mungkin bisa ikut baca screen-nya bersama-sama. 1, perasaan menjadi keinginan. Itu dari 4 kebenaran mulia.
Yang kedua, silakan. Yes. Saya dapat gelar ini, jadi saya sekarang ini, atau sekarang pekerjaan saya ini, jadi sekarang saya ini, saya pegawai BUMN, saya ini, saya itu. Itu tidak akan selamanya, itu selalu berubah. Yang ketiga, kalau kamu ada perasaan terhadap sesuatu, ada pemicunya. Kamu rasa takut, kamu rasa cinta, kamu rasa marah, itu ada pemicu-pemicunya, ada prosesnya. Kamu nggak usah buru-buru marah, kamu nggak usah buru-buru jatuh cinta, kamu nggak usah buru-buru merasakannya, kamu lihat saja prosesnya. Yang keempat, kita melihat rantainya, sekarang kita memisahkan. Oh, ini pikiran saya, ini dari mata saya, ini dari hidung saya, ini dari mulut saya, ini dari tubuh saya. Kita misahkan satu persatu. Dan yang kelima, kalau kita sudah melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita dan kita sudah melihatnya proses langkah demi langkah, ya udah kita dapat memilih untuk tidak maju. Keenam, misalnya kita melihat di sosmed, kita melihat ada cewek sama cowok berantem. Siapa yang salah? Itu interpretasi kita. Kenyataannya mungkin mereka cuma orang Itali yang omongnya keras dengan tangan-tangan. Tapi kalau kita lihat komennya, banyak banget penafsiran-penafsiran, tapi kenyataannya berbeda. Kita yang langsung memberikan label, kita yang langsung memberikan perumpamaan kita terhadap dunia, dan itu selalu terjadi. Nomor 7, mungkin karena kita sudah berpengalaman melihat laki-laki dan perempuan habitnya seperti apa, jadi kita membuat asumsi kita seperti itu. Oh, asumsi saya orang Surabaya itu biasanya suka rawon, kenyataannya ya enggak. Tapi itu asumsi. Asumsi saya orang Surabaya kebanyakannya itu suka ke TP. Kenyataannya ada 3.000 mall yang lain ya. Nomor 8, kalau kita sudah dalam habit untuk selalu mengalami hal yang sama lagi dan itu adalah pattern kita, lain kali pas saat kejadian lagi, perhatikan itu pattern atau kita yang memberikannya label. Kadang apa yang terjadi kepada kita di masa lalu, kita berpikir akan terulang kembali, walaupun sebenarnya berbeda. Pas saat kita kecil misalnya kita dimarahin ibu kita, pas saat kita besar kita dimarahin sama bos kita. Tapi kita melihatnya sama, oh aku tidak berguna. Tapi mohon maaf, waktu pas kamu kecil, kamu sesungguhnya tidak berguna. Tapi sekarang saat kamu kerja, itu salahmu sendiri, situasinya berbeda, tapi kamu reaksinya sama. Kenapa? Karena habit kamu. Ke-9, jadi kita udah harus ada habitnya untuk selalu melihat apa yang hendaknya kita lakukan, apa hendaknya kita pikirkan, dan ini butuh praktis. Kita butuh selalu melihat pattern kita hendaknya seperti apa. Dan yang ke-10, yang terakhir, dan ini yang paling penting. Kalau kamu nggak tahu, tanya. Kalau kamu nggak tahu, pikir. Jangan langsung membuat asumsinya. Oh, dia orang India, dia jual kain. Saya nggak jual kain. Oh, dianya orang Surabaya pasti suka rawon. Nggak tentu. Oh, dianya memukul saya, pasti saya yang bersalah sama seperti waktu pas saya kecil karena ibu saya suka memukul saya. Itu bukan realitas. Kita sendiri yang membuat pattern tersebut, kita sendiri yang membuat realitas tersebut. Kenyataannya semuanya muncul bergantungan. Kembali ke contoh yang tadi, misalnya layar ini terbuat dari banyak hal, tapi dari layar ini sendiri kalian dapat kata-kata. Tapi layar ini terbuat dari apa? LED yang kecil. Satu LED-nya mungkin warnanya merah, satu LED warnanya putih, satu warnanya hitam. Tapi kamu bisa melihat ada kata yang tersusun. Jadi intinya dari pelajaran ini adalah, slide yang terakhir, satu lagi maaf, nggak dulu. Apapun yang sedang terjadi, jangan langsung respons. Ah, saya mau marah, nggak dulu. Ah, saya mau jatuh cinta, nggak dulu. Saya membuat asumsi, nggak dulu. Kita pikirin dulu dengan matang, kita melihat ini benih-benihnya dari mana, baru kita bisa bertindak, baru kita bisa mengambil keputusan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kelasnya tidak terlalu membosankan. Tapi kita langsung melihat dengan prakteknya secara langsung bahwa perspektif-perspektif yang berbeda ini sama-sama membentuk dan menyusun realitas kita
yang tidak sereal itu, yang tidak senyata itu. Terima kasih. Baik, untuk Kak Rafinjai bisa silakan duduk. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman di sini mungkin dari seputar materi tadi ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin teman-teman nih dari sebelum sampai di sini sudah memiliki beberapa pertanyaan terkait materi yang diberikan oleh Kak Rafinjai, bisa langsung angkat tangan dan boleh bertanya. Baik, bisa diberikan mic-nya. Oke, halo selamat malam Kak Rafinjai. Ya, saya Levina Kak. Ya, jadi saya mau bertanya, apakah trauma masa lalu juga termasuk benih? Jika iya, bagaimana praktek Buddhis membantu menyembuhkannya? Thank you. Sebenarnya kadang kita menyebutkannya trauma karena kita sudah cepat-cepat menyebutnya itu adalah trauma. Kita tidak melihat dengan benar apa yang sebenarnya sedang terjadi karena kita sendiri lupa. Kita itu hook kepada experience dan pengalaman kita, bukan apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau dari teknik Abhidhamma, ya udah kita melihat perasaan kita itu sebenarnya terbuat dari komposisinya apa saja. Satu persatu kita mengolah. Oh, saat trauma masa kecil saya merasa takut. Takutnya kenapa? Apakah ada rasa kehilangan? Mungkin karena tidak bisa menemukan ibumu pas lagi di pasar. Apakah mungkin karena kamu merasanya tidak sanggup melakukan sesuatu karena kamu terlalu pendek? Dan seterusnya. Kalau dari teknik Madhyamaka, kita itu melihat bahwa trauma dan apapun yang terjadi itu pasti ada alasan-alasannya. Pasti ada alasan yang berbeda. Mungkin kita nggak salah, mungkin ibu kita saja yang pasal itu sebel. Karena cuacanya mendung. Karena jemurannya basah. Karena temannya dia ada berita duka dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya bukan kenyataannya milik kita. Kita merasakannya, tapi kita juga harus mengerti bahwa itu ada sumbernya juga. Kalau dari perspektif Yogacara, perspektif yang ketiga itu, kita sendiri yang bisa dikatakan melekat kepada perasaan trauma tersebut. Kita takut itu akan jadi lagi. Karena itu ia jadi lagi dan lagi dan lagi. Jadi intinya adalah untuk kita observasi dulu. Kita melihat apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu melalui meditasi, melalui kita ketemu dengan psikolog dan seterusnya. Proses apapun yang kamu butuhkan untuk terapi kamu, melihat dengan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Bukan dari perspektif kamu, tapi juga menimbang situasinya. Kalau kita bisa membedah dengan baik trauma-trauma kita dari masa lalu, apapun kejadian-kejadian kita di masa lalu, dan kita melihat bahwa oh, sebaiknya kita tidak melekat karena tidak ada aku. Ibu saya pada saat itu dan pada saat itu saja sedang moodnya tidak oke. Kenyataannya pada saat itu ekonomi negara tidak baik dan seterusnya. Kita tidak blame ourselves lagi. Kita melihat kenyataan itu se-complicated itu dan se-kompleks itu. Bukan semuanya your problem, bukan semuanya masalah kamu dan bukan semuanya because of you. Semuanya yang terjadi pasti ada hubungannya dengan apa yang juga sedang terjadi di keluarga, persahabatan, lingkungan dan seterusnya. Jadi don't take it too personally. Kita harus membedah apa yang sedang terjadi. Dan prosesnya selain meditasi, mungkin meditasi terlalu kuno untuk semua orang, kita rapis ke psikolog, melihat dengan baik langkah demi langkah apa yang sedang terjadi dengan seorang profesional yang dapat membina. Kalau kita mampu melakukannya diri sendiri boleh. Atau kadang kalau memang orang tua kita ada dan kita memang memiliki sumber trauma dari masa kecil dan orang tua kita sanggup memberikan kita space untuk membahas itu, tanya kepada ibu, tanya kepada bapak. Dulu pas kejadian ini sebenarnya kenapa ya? Pasti ada perubahan perspektif. Mudah-mudahan membantu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan Kak. Mau tanya, misalnya nih, kan tadi kan katanya ada feeling, terus kita kan belajar Buddha, terus habis itu kita setelah menyadari kita ada reaction. Nah, misalnya what if kalau misalnya kita sudah mengerti, bisa memilah-milah,
tapi kita malah ngerasa kosong. Atau mungkin reaction kita itu malah lebih ke apatis ya. Jadi kayak misalnya kita udah paham nih terkait sesuatu yang sudah terjadi, karena apa, nanti kayak gimana, terus ini karena apa penyebabnya, kayak pixel-pixel tadi. Nah, apakah maksudnya dengan apatis itu kan juga nggak benar. Jadi maksudnya kita tuh mesti doing what gitu. Thank you. Kadang kita itu mungkin tidak sanggup untuk membuat perasaan-perasaan kita atau merancang menyusun perasaan-perasaan kita dengan baik, mungkin karena kita memiliki faktor-faktor lainnya. Misalnya kita overwhelmed. Misalnya kita itu capek, tubuh kita sakit atau tubuh kita kurang fit. Ada terlalu banyak hal yang sedang terjadi pada saat yang sama sehingga kita itu kadang tidak dapat merasakan. Kita menjadi apatis atau kita menjadi beku seperti itu. Itu hal yang sangat, itu seperti kalau kita buka banyak aplikasi di HP terus HP-nya hang. Karena terlalu banyak hal yang sedang diproses at the same time. Dan kadang mungkin memori kita harus diubah ke chip yang lebih baru atau apa, tapi kita mungkin tidak sanggup memproses terlalu banyak pikiran dan terlalu banyak hal yang sedang terjadi di mana-mana. Jadi kita sedang mengalami overwhelm di semua bagian indera-indera kita. Apa yang sebaiknya kita lakukan pada saat itu adalah step back. Perlahan-lahan close, ditutup. Mungkin kamu cuma butuh tidur. Mungkin kamu cuma butuh mikirkan hal ini besok. Apati kamu atau kamu turn off terhadap situasi tertentu atau overwhelm dari situasi tertentu itu sebenarnya clue dari tubuh kita bahwa kita butuh break dari apa yang sedang terjadi. Dan itu memang sangat biasa terjadi apalagi dengan situasi yang sangat mendadak. Kita kadang itu tidak bisa catch up dengan apa yang sedang terjadi, otak kita tidak mampu, mind kita tidak mampu memberikan label terhadap kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Itu tidak apa-apa, itu hal yang normal. Itu tubuhmu menyatakan bahwa kamu memang butuh istirahat dulu sebelum memproses, sebelum membedah, sebelum kita mereaksi dunia ini. Apati itu bukan hal yang harus dihindari, apati itu menjadi hal yang normal dari tubuh kita saat kita butuh memproses dan butuh waktu. Kadang all we need is time untuk sesungguhnya memproses dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan buru-buru, nggak ada yang ngejar kamu, ingat semuanya kosong. Kamu nggak di reality show, kamu nggak ada produser-produser dengan kamera yang sedang menunggu reaksi kamu. Untuk kamu tidak bereaksi itu juga tidak apa-apa. Berikanlah waktu dan ruang untuk nanti kamu kembali ke situasi yang sama dengan perspektif yang lebih fresh, dengan tubuh yang lebih sanggup. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Thank you. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Next, silakan. Saya bingung, jadi kan ada konsep tanpa diri dan kekosongan. Terus siapa yang berbuat bibit karma, siapa yang menerima buah karma, siapa yang meninggal, siapa yang terlahir kembali. Gudang kesadaran itu apa kalau kosong? Apakah itu semesta atau gimana gitu? Saat hujannya turun, siapa yang turun? Saat air dari jalan itu menguap ke atas menjadi awan, siapa yang naik? Kenyataannya semua hanya proses alam saja. Kegiatan-kegiatan kita hanya energi yang kita lemparkan dan akan kembali. Kita yang memberikannya label. Misalnya ini sedang hujan, oh ini karena dewa hujannya ada apa tidak? Tidak, kita yang membuatnya dewa hujan. Kenyataannya karena dulu ada panas, ada air yang naik, air membentuk awan, awan bertemu dengan hawa panas, hawa dingin, seterusnya jatuh menjadi hujan. Proses alam, perantai alam yang alami akan selalu berjalan. Sama dengan kegiatan-kegiatan kita. Semuanya memang hanya kegiatan-kegiatan yang jalan dan nanti ada hasilnya. Kita sendiri yang butuh, kita yang butuh kategori-kategori tersebut. Kita yang butuh melihat, oh ini saya, oh ini papa saya, oh ini sahabat saya, oh ini itu cuman pikiran kita yang butuh coping sesuatu dengan caranya sendiri. Mudah-mudahan menjawab. Jawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Next, silakan kakak, boleh bertanya. Terima kasih.
Saya izin bertanya, ini ada satu sudut pandang yang mengajari kita bahwa di suatu keadaan kita mengasumsikan bakal ada hal yang paling terburuk terjadi, sehingga bila benar terjadi maka kita sudah siap. Sedangkan apabila tidak terjadi terburuknya, kita bisa lebih bersyukur terus menganggap oh ini bonus berarti. Nah, kalau menurut Pak Dokter bagaimana cara berpikir seperti ini? Bisa diulangi pertanyaannya maksudnya? Baik, saya ulang. Ada cara berpikir yang misalnya kita ada masalah nih, kan ada beberapa kemungkinan. Kita diajari untuk berpikir kemungkinan yang terjadi itu yang terburuk. Jadi saat yang terburuk benar terjadi, maka kita lebih siap. Dan apabila yang terjadi hal lebih baik, maka kita ada bersyukur gitu. Oh ternyata tidak terburuk, berarti saya masih di posisi yang lebih baik. Nah kalau menurut Pak Dokter, cara berpikir seperti ini apakah baik atau bagaimana? Itu kayaknya kembali ke habit kita masing-masing deh. Karena jujur aku juga seperti itu, kayak worst case scenario dulu. Karena mungkin kebanyakan lead tim atau mungkin pekerjaan kita atau mungkin waktu pas kita kecil, kita yang biasanya harus mengatur semuanya sendiri. Jadi kita sudah melihat senario-senario A, B, C, D, dan apa yang saya akan lakukan di setiap tahap. Itu cuman kebiasaan saja. Nah, apakah kebiasaan itu menguntungkan? Mungkin misalnya sekarang pekerjaan kamu butuh proaktif. Mungkin sekarang untuk kehidupan kamu, keluarga kamu, dan perencanaan kamu butuh menjadi manusia seperti itu. Apakah itu hal yang baik untuk kehidupan kamu sekarang? Jika itu tidak merugikan dan jika itu bagus untuk dompet kamu dan untuk keluarga kamu dan orang di sekitar kamu, kenapa tidak? Tapi kalau itu merugikan, membuat kamu anxious, membuat orang di sekitar kamu merasa tidak tenang dan seterusnya, itu dapat diubah. Diubah dengan latihan untuk mengubah pattern itu lagi. Jadi kadang kita kalau memang ada habit tertentu, kita jangan cepat-cepat menyatakan bahwa itu hal yang buruk. Karena mau nggak mau kita semuanya terbentuk dari patterns, dari pola-pola. Ada yang baik, ada yang tidak, tapi ada pola yang berguna, ada pola yang tidak juga. Jadi jangan cepat-cepat mengklaim, oh I am wrong, aku butuh diperbaiki. Karena kadang kalau itu berguna, ya udah, biarlah itu bertahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh satu terakhir, silakan. Dari dua kakaknya ini salah satu mungkin. Kayaknya dari tadi pingin bertanya ya. Selamat malam Pak Dokter. Saya ingin bertanya, kan Pak Dokter sempat mention kayak kita harus break terlebih dahulu gitu kalau misalnya kita sudah overwhelmed gitu. Nah, kayak cara-cara breaknya itu kayak gimana, entah itu meditasi kah atau tidur atau bagaimana, kayak masih belum unclear lah buat saya. Terus sama seni memandang realitas ini kan bagaimana kita memandang sesuatu. Nah kalau misalnya orang lain memandang kita ini, sebenarnya kita ini nggak gini loh, tapi kenapa orang lain memandang kita kayak gini, ya gimana caranya mengubah perception dari orang tersebut kayak gitu sih Pak Dokter. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, prosesnya kita pasti berbeda-beda. Kalau mau melalui meditasi dan itu hal yang nyaman bagi kamu, silakan. Tapi mungkin ada orang yang butuh lebih visual, mungkin mereka lebih enak membuat mind map, menggambar emosi-emosinya apa saja. Mungkin ada orang yang juga membutuh menulis, membuat jurnal, pikiran-pikiran aku apa saja dan kenapa. Mungkin kamu cuma butuh nyanyi untuk meluangkan rasanya situ. Saat rasanya sudah keluar melalui nyanyi, melalui puisi, melalui musik, hilang. Jadi kembali ke kamu harus tahu apa yang comfortable untuk kamu. Silakan coba teknik-teknik yang berbeda. Kalau dari saya sendiri, my advice is kalau bisa lakukannya dengan seorang psikolog. Supaya kita nggak langsung melakukan hal yang mungkin merugikan. Dengan seorang profesional yang bisa sesungguhnya membina kita dengan baik. Atau kalau kita ingin langsung melakukan meditasi, make sure meditasinya ada guide-nya, langkah-langkahnya. Karena kalau enggak kita overthinking, bukan meditasi. Jadi kita butuh seorang guru, kita butuh pendamping untuk membantu kita proses terapi apapun yang kita ingin lakukan. Untuk yang kedua, tentang perspektif orang lain terhadap kita, tanya aja langsung. Ya, apalagi kalau itu follower atau apa, kalau itu kayak teman atau keluarga, tanya aja, perspektif kamu terhadap aku apa sih namanya?
Karena kita itu akan overthinking sendiri dan kita sendiri yang akan berasumsi. Tapi kalau kita cuma tanya, mungkin mereka bilang, oh bajunya bagus. Tapi di pikiran kamu mikir, oh rambutku gimana ya, oh mungkin aku salah, oh mungkin aku makannya seharusnya seperti ini. Tapi kenyataannya mereka cuma suka baju kamu. Jadi tanya sekalian buat teman baru dan lihat aja perspektif orang lain sebenarnya apa. Karena pasti perspektif mereka nggak se-complicated yang apa yang sedang terjadi dalam pikiran kamu. Kadang simple banget kok. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Oke, itu dia pertanyaan terakhir. Materi hari ini aku rasa tuh cukup keren banget. Bikin aku tuh punya banyak insight baru, apalagi aku ini juga anak psikologi kebetulan, jadi beberapa materi mengenai about mindfulness, gimana cara kita meregulasi diri kita dan lain-lain tuh hal yang menurutku memang bagus banget untuk dibagikan, terutama kepada kita-kita masyarakat umum supaya kita juga lebih mengerti. Karena kebanyakan apalagi zaman sekarang tuh dipengaruhi sama gadget dan lain-lain, sosial media kita tuh lebih gampang untuk overthinking kayak itu tadi. Ih gimana ya persepsi orang, terus ketika kita ngeliat apapun yang ada di medsos kita juga jadi kayak orang itu kayaknya kayak gini deh, orang itu kayaknya kayak gini, padahal sebenarnya itu juga enggak. Tapi dari diri kita yang judging sendiri, dari kita yang labeling sendiri dan lain-lain. Jadi memang perlu banget ya Kak untuk bisa mengontrol hal-hal tersebut. Nah, kalau begitu kita sudah berada di penghujung acara juga. Selanjutnya akan ada penyerahan cindera mata kepada Kak Rafinjai. Oleh karena itu kepada panitia LAVE, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, penyerahannya adalah berupa kaos We Are Young untuk teman-teman nih, teman-teman yang mau kembaran juga sama Kak J, boleh banget nih dibeli di meja regisi depan, ataupun juga untuk teman-teman yang nonton di live atau nanti ngelihat recordnya di Instagram, itu teman-teman juga bisa kok cari di Shopee, di Tokopedia. Dan pembelian lebih dari pembelian 4 pieces itu akan ada harga khusus teman-teman. Jadi silahkan ya, monggo. Oke. Nah sekarang aku juga pingin tahu nih sedikit insight dari teman-teman nih. Kira-kira apa sih yang teman-teman dapat nih dari materi yang disampaikan oleh Kak Jai? Apakah kita benar-benar awareness selama acara ini, apakah kita benar-benar mindful di sini dan mendengarkan? Oke, ini aku tunjuk random aja ya. Yang di belakang nih, kayaknya yang di belakang nih dari tadi kayak nggak banyak bersuara gitu. Dari tadi itu yang di depan terus ya. Oke, mungkin kakaknya yang di pojok boleh dibantu mic-nya? Ya, silakan. Kakaknya yang pegang ya. Bisa melihat lebih waspada ya, jadi lebih ke jangan cepat untuk membuat persepsi, tapi diobservasi dulu. Dan jika memang ada kata-kata dari luar ditanyakan langsung ke orangnya, jadi jangan langsung judging, gitu sih. Oke, keren banget. Oke, satu lagi yang terakhir. Kayaknya udah cowok ya, sekarang cewek ya. Ceweknya ini kenapa ngumpul di atas semua ini ya? Oke, mungkin kakaknya yang baju putih, boleh? Boleh dibantu mic-nya? Silakan. Iya, kalau misalnya dari semuanya ya, yang paling membekas di pikiran itu yang enggak dulu. Jadi take a step back, observasi, baru nanti dipikirkan kira-kira reaksi kita mau seperti apa. Dah. Oke, jadi ada hal yang berkesan nih Kak. Yaitu enggak dulu deh. Oke. Bisa aku tambahkan yang terakhir? Boleh Kak, silakan. Jadi ini kan kita mempelajari kacamata Buddha ya, atau kacamata itu. Kacamata berguna nggak? Bagi siapa? Bagi yang banyak minus, ya. Tapi kacamatanya berguna buat siapa? Ya, jadi tidak ada kacamata yang benar, tidak ada kacamata yang salah. Mata kita juga berubah, kadang kita butuh kacamata yang berbeda juga dengan silinder yang berbeda sesuai dengan keadaan. Jadi intinya kalau ada approach atau ada
perspektif yang bagus buat kamu, nice. Tapi nggak tentu itu yang paling benar untuk semua orang dan nggak tentu kamu juga akan cocok dengan hal itu di 10 tahun ke depan. Jadi perspektif-perspektif seperti ini itu sebenarnya bukan seperti agama yang kita harus pegang seumur hidup sebagai iman kita, tidak. Ia adalah perspektif. Kalau dibutuhkan, digunakan, kalau tidak, tidak apa-apa. Kalau nggak salah Sang Buddha pernah berkata bahwa ajarannya itu seperti perahu. Perahunya kita gunakan untuk menyeberangi sungai, tapi perahunya jangan diangkat terus kalau kita sudah menyeberang. Nanti malah jadi beban. Jadi kalau kacamatanya itu memang berguna dalam situasi tertentu, nggak apa-apa. Tapi mungkin kita juga butuh ganti kacamata, melihat dari perspektif yang berbeda. Dan kalau ada teman atau sahabat yang juga butuh apa, mereka harus have their own journey untuk mencari apa yang cocok bagi mereka. Jadi jangan pikirkan ini untuk keluarga kamu, atau ini untuk semua orang, pikirkan ini untuk diri kamu sendiri saja. Oke, beri tepuk tangan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak J, pikiran kita itu sebenarnya nggak rusak. Tapi gimana sih cara kita bisa memfilter pikiran-pikiran yang masuk? Entah itu positif, kita nanti jadi terlalu positif, ataupun itu hal yang negatif, yang tentunya itu tidak baik ya. Nah, kita juga sudah hampir 1 jam ya, ini kayaknya lebih ya Kak ya, untuk belajar kacamata baru yang bisa bikin kita melihat gangguan di sistem sebelum jadi kenyataan. Gangguan-gangguan itu tadi seperti mungkin emosi negatif, rasa marah, atau pengalaman-pengalaman atau habit-habit kita sebelumnya, dan kita tuh bisa memfilter itu di kenyataan. Nah, aku mau ingetin lagi kalau kamu bukan pikiranmu, kamu yang mengamatinya. Jadi kamu yang memiliki kendali atas pikiranmu. Kamu nggak terjebak dalam kebiasaanmu, kamu cuma lagi di loop yang sekarang udah punya alat buat menghentikannya. Dan jangan lupa bahwa 4 lensa ini sama kamu. Lain kali kalau kamu ngerasa nih misalnya ada perubahan vibe, terus kamu ada momen stres, terus kamu juga bisa nih tanya ke diri sendiri, lensa mana sih yang bisa aku gunakan, seperti yang Kak J tadi sampaikan bahwa mungkin lensa ini nih aku gunain karena mataku minus, lensa ini nih mungkin karena mataku plus atau mataku silinder, seperti itu. Terima kasih banget teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini, dan makasih banget kalian semua keren, kalian membawa energi positif di tempat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, kita akan menutupnya dengan wandana juga kepada Panitia Ruben. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mari kita sebelum mengakhiri acara kita bersama-sama membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan ke MC. Baik.